maksudnya lega belum 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 juga lega, cuman yang penting saya sudah menyerahkan segala bukti-bukti kepada pihak yang benar-benar bisa bertanggung jawab kepada pihak kepolisian, dan saya yakin pihak kepolisian dapat melakukan tindakan yang terbaik dan juga dapat memberikan hukuman yang sepantasnya dan memberikan efek jerak kepada Bang Rasman ya. Masa iya sih seorang Claudia Senduk mengatakan saya melecehkan dia? Tapi kalau sampai mengatakan bahwa saya melakukan tindakan pelecehan, enggak, buktinya mana? Nah, kamu yang mendalilkan Claudia, maka kamu yang harus membuktikan. Kasihan kamu. Jangan sampai kamu terjebak dengan skenario orang, implikasi hukumnya kepada kamu. Jadi, Claudia, tunggu bagian. Jangan di zoom, soalnya lagi nonton bokep. Jangan di zoom, soalnya lagi nonton bokep. Saya nggak suka tuh sama si Gusti, dia taunya adanya pelecehan dia diem aja. Si Ade juga tuh bininya tuh. Lebih kayak agak lega, tapi tetap masih karena banyak kayak ini ditanya-tanyain kan. Jadi saya ke flashback lagi atas kejadian yang kemarin, kejadian yang bener-bener seperti mimpi buruk yang nggak pernah bisa dilupain. Setelah muncul dan berstatement atas dirinya yang mengaku telah mendapatkan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Rasman Arif Nasution, kini Claudia yang merupakan mantan aspri dari Rasman pun akhirnya telah resmi melaporkan sang mantan atasan kepada pihak kepolisian. Ditemani oleh Denis Karista, Claudia yang saat ini telah menyerahkan kasusnya kepada pihak yang berwajib nampaknya sudah merasa lebih lega setelah dari sebelumnya usai dirinya yang mengaku alami trauma yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Claudia serta Denis Karista usai keduanya resmi melaporkan Rasman atas adanya dugaan pelecehan? Mendengar namanya kini terus disebut-sebut usai kemunculan mantan asprinya yang telah memberanikan diri untuk speak up terkait pelecehan atas adanya hal tersebut, Rasman nampaknya tidak berdiam diri begitu saja. Dengan adanya pemberitaan tersebut pun, Rasman dengan tegas dan lantang langsung menepis tudingan yang dilontarkan oleh Claudia. Lalu, seperti apakah jawaban dari Rasman setelah dirinya disebut telah melakukan pelecehan kepada mantan asprinya tersebut? Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Injap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indap, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membawa sebuah pengakuan yang membuat heboh jagat dunia maya. Claudia, mantan aspri dari Rasman yang sebelumnya mengaku telah mendapatkan pelecehan dari mantan atasannya itu pun telah resmi melaporkan Rasman kepada pihak kepolisian. Tidak sendiri, Claudia yang ditemani oleh Denis nampaknya senantiasa berkorban untuk mengusut serta mencari keadilan untuk dirinya yang telah dilecehkan secara terang-terangan oleh Rasman. Merasa lega atas laporan yang telah ia buat, seperti inilah penjelasan Claudia serta Denis Karista usai keduanya resmi laporkan Rasman Arif Nasution di Mabes Polri Jakarta. Prosesnya aku sama Claudia mengucapkan terima kasih kepada Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih karena laporannya udah diterima dengan baik gitu, dan juga udah konsul juga dengan baik gitu. Maksudnya lega belum juga lega, cuman yang penting saya sudah menyerahkan segala bukti-bukti kepada pihak yang benar-benar bisa bertanggung jawab kepada pihak kepolisian, dan saya yakin pihak kepolisian dapat
melakukan tindakan yang terbaik dan juga dapat memberikan hukuman yang sepantasnya dan memberikan efek jerak. Dan juga memberikan efek jerak kepada Bang Rasman ya. Berapa lama tuh ini kan saya udah mempersiapkan laporan ke Mabes Polri. Jadi saya udah ngeliat-liat tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kejadiannya semuanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi nggak full, ada yang kayak saya nggak masuk. Jadi ya paling nggak 7 hari kayak seperti yang udah saya pernah bilang ke teman-teman. Pokoknya itu TPKS, Pelecehan, non fisik, sama pelecehan seksual fisik dan pencabulan terhadap orang dewasa. Saya dimaksud pasal 5 dan atau 6 Oke. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 289 KUHP antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. Nah, dari laporan ini saya berharap dapat memberikan pelajaran kepada Abang. Nggak mau Abang deh. Iya, biar siapa ya? Kepada Rasman aja. Iya, kepada Tapi dia Rasman. udah izinin gue manggil dia botak sih. Belum diizinin ya? Belum kok. Nggak mau juga sih, yaudah. kayak akrab gitu jadi. Oh iya. Ya, jangan. Udah Jadi- gitu supaya nggak ada korban lainnya sih si Kaudia bilang. Sebenarnya gue ada di DM gue ada, cuman mereka nggak mau ngomong gitu. Ada di DM pada cerita-cerita, tapi kan gue kan nggak bisa bilang pastian ya benar atau enggak kan, karena kalau misalkan gue udah speak up, gue maunya udah lihat bukti. Kayak seperti yang Kaudia, kenapa gue berani speak up? Pasti kan yakin benar gitu. Kalau yang asal-asal ngomong doang mah banyak, cuman ya kalau gue belum lihat bukti, gue nggak mau speak upin. Gue kan pasti akan belain asal benar. Belum. Jadi hari ini kita udah serahin pokoknya bukti-buktinya ke kepolisian, dan kita udah, Kaudia sama aku udah percayain ke polisi ya. Iya, kita udah Dan hari ini juga- percayain 100% kepada kepolisian. Dan terima kasih juga. Ada deh, mau tahu aja. Nanti kalau Kita untuk buktinya ada. Buktinya ada di Bang Rasman, dalam sarungnya Bang Rasman. Buktinya. Kemunculan Claudia yang mengaku telah dilecehkan oleh Rasman, kini nampaknya membuat kuasa hukum berdarah Batak itu pun tak tinggal diam atas apa yang telah diungkapkan oleh mantan asprinya itu. Atas tudingan itu pula lah, nama Rasman pun kini semakin booming setelah sebelumnya dirinya juga dituding melakukan pelecehan secara verbal kepada Dennis Karista. Mendengar namanya yang kini terus disebut-sebut oleh para netizen, Rasman pun dengan tegas membantah adanya tuduhan pelecehan seksual yang diungkapkan oleh Claudia pada beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apakah bentuk bantahan yang diungkapkan oleh Rasman terkait tudingan pelecehan dari Claudia? Nah ini hanya statement terakhir juga, ini yang pertama dan terakhir. Saya nggak akan komen lagi. Yaitu tentang siapapun yang pernah menjadi aspri saya. Siapapun yang pernah menjadi ajudan saya. Yang menjadi driver saya. Yang pernah bekerja di kantor law firm saya. Sebagai managing partner atau wakil managing partner atau direktur pidana, perdata, bagian umum dan lain-lain. Atau mitra saya katakan insya Allah satu pun tidak akan pernah kalian dapat kelemahan saya, karena kelemahan itu tidak ada. Dan saya memang manusia pendosa, saya banyak dosa, tapi saya setidaknya berusaha lebih baik dari orang-orang yang menjelekkan saya. Saya tertawa sekaligus senyum, namun sedih. Masa iya sih seorang Claudia Senduk mengatakan saya melecehkan dia, terus dibilang ponakan saya, sespri saya, membiarkan dia, bilang ada tamu mau datang. Ya Allah, saya ini, kalau saya bisa cek, saya, istri saya, tim saya, atau itu biasa kamar suite, dan kita bertamu. Dalam pengertian kita bertemu dengan aspri kita di satu ruangan, kita berdiskusi. Tapi kalau sampai mengatakan bahwa saya
melakukan tindakan pelecehan, gampang buktinya. Kamu yang mendalilkan Claudia, maka kamu yang harus membuktikan. Kasihan kamu. Jangan sampai kamu terjebak dengan skenario orang. Implikasi hukumnya kepada kamu. Lihat tuh, Farhad sekarang udah nggak ngomong lagi tuh. Karena mungkin dia pelajari, dia dengar, dia lihat sendiri apa kata-kata dia. Pikirkan itu. Kalau bisa kita ngomong seenak perut kita, menjelekkan orang, kok udah enak kali kita bernegara ini. Jadi, Claudia, tunggu bagian. Diajak Malioboro, di mana itu bang, tempat apa itu? Terus kata Gusti, tenang aja, ini untuk tamu klien dari Surabaya, slow. Ternyata sampai sana Malioboro-nya bukan Malioboro di Yogyakarta ya, Malioboro di kota yang ada apa yang joget-jogetnya itu, apa tuh namanya, striptease. Iya, nah sampai sana mereka masuk tuh berempat ke room, abis itu staff-staffnya disuruh keluar. Staffnya dua staffnya disuruh keluar ya? Iya, Disuruh keluar, ditutup hordeng. Habis itu dia udah ketakutan, keluar masuk. Nah terus kayak gitu sampai sana di dalam itu si abang itu di Malio suruh dia kasih dia minum, dia sedangkan dia nggak minum, kasih dia minum, terus segitu dia mah udah nggak mau minum, dibuang-buang ke lantai. Terus segitu si Rasman itu minta link video bokep di handphonenya, terus dia nonton video bokep di situ. Modusnya yang menurut gua dugaan gua ya untuk biar dianya ini apa sih namanya, biar dianya udah gitu nontonnya pas di sebelah aku banget gitu Kak. Jadi kadang kalau misalnya dia nonton tuh sambil pegang tangan terus kayak usepin paha gitu, kayak sengaja banget gitu, padahal kayak apa ya, geli sendiri gitu nggak sih, maksudnya itu nggak pantas banget buat dilakuin seorang atasan kepada astrinya sendiri yang padahal notabene dia bangga-banggakan. Kan dia bilang kan katanya ngomongnya kan agama banget kan. Iya kan, ngomongnya agama banget. Waktu itu dia ngatain Hotman apa nggak ke Holy Wing apa ya? Saya nggak pernah ya. Aku ada juga video ini nih Kak. Saya nggak suka tuh sama si Gusti, dia taunya adanya pelecehan dia diem aja. Si Ade juga tuh bininya tuh. Orang bukannya minta maaf ya, harusnya kan sebagai istri tahu lakinya kayak gitu minta maaf. Mangga WA. Jangan di zoom, soalnya lagi nonton bokep. Ini gue buka karena gue dapet tadi kalau dia dibilang sama itu fitnah ya? Fitnah. Tadi ada dia kayak respon juga. Iya, bilang fitnah dari mana? Mana mungkin sih Dennis fitnah? Dari dulu apa yang gue ngomong ya pasti ada buktinya. Itu baru satu dari per 100 kali ya. Buktinya. Itu yang berani ngomong cuman kita aja kali ya Kak. Kita belum tahu yang lain. Sebenarnya ada juga yang mau ngomong, cuman ya nggak mau keluar speak up karena ada juga yang udah punya suami apa segala macem. Jadi cobalah buka suara, ngomong depan muka gue fitnah. Ayo dong Bu Ade, ngomong sama saya. Jangan beraninya sama yang tindas-tindas, ngomong apa segala macem, jangan putar balikin fakta. Itu tuh, laki lu ke Malioboro tuh. Laki lu ke Malioboro, lu marahin korbannya. Marahin laki lu lah, salah lu nggak bisa jaga laki lu. Sempat meneteskan air matanya usai dirinya menceritakan masa kelamnya yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh dirinya. Dan dalam kasus yang kini telah berjalan, Claudia pun akhirnya juga turut menjelaskan alasan dirinya memberanikan diri untuk speak up terkait pelecehan yang sempat terjadi kepada dirinya. Lantas, alasan apakah yang membuat Claudia memberanikan diri untuk buka suara? Dan seperti apa pula penjelasan Claudia terkait reaksi dari kedua orang tuanya yang mendengar adanya pelecehan yang terjadi kepada dirinya? Gue paksa, soalnya dia takut. Gue bilang daripada dia nangis mulu di kamar. Iya, itu ada postingan Instagram aku, tahu ada ininya kan, ada apa sih namanya? Captionnya. Ya ngapain dia nangis mulu di kamar? Mendingan dia speak up lah, jadi dapat kebenaran. Ini aja bikin laporan kayak mau cerita lagi, ini mata aku tuh sembab mulu, udahlah. Udah gitu tadi malam tuh nggak bisa tidur, kepikiran lagi gitu. Mungkin keluarga gimana kalau menanggapi kasus ini? Keluarga juga sedih lah, udah gitu ada yang takut, ada yang bilang janganlah, jangan ini, nanti malah jangan dilawan, nanti malah gimana gitu kan. Cuman aku yang kayak ngebus mereka, ini kita memberitahukan
kebenaran kok, nggak usah takut, Tuhan kita lebih besar. Aku tetap ngomongnya kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari masyarakat juga banyak juga yang kayak malah memihak ke saya dibanding ke Rasman sih. Opini publik itu paling penting. Kalau misalnya 1-2 orang yang ngatain dia sih ya mungkin iya, tapi kini kan 10.000% menghujat dia gitu. Katanya apa? Mau dibayar berapa gitu? Katanya dia dibayar berapa? Untuk mau spill cerita ini katanya dibayar berapa? Bukan dibayar berapa? Karena ini kebenaran gak sih? Aku juga udah ada buktinya. Ini kebenaran, aku mengungkap kebenaran dan ini untuk bukan cuma buat aku doang, bukan buat saya aja. Lebih kayak agak lega, tapi tetap masih karena banyak kayak ini ditanya-tanyain kan. Jadi saya ke flashback lagi atas kejadian yang kemarin, kejadian yang bener-bener seperti mimpi buruk yang nggak pernah bisa dilupain. Ya jadi gitu sih, kayak masih agak 50-50. Tapi lebih baik lah dibanding kayak dipendam kemarin sendiri nangis di kamar. Gajinya Bapak 4 jati. Kan janji kan per bulan 4 juta, cuman emang masuk ya cuman berapa hari, 7 harian ya, 7 hari tapi yang dibayar cuma 1,5, 7 hari 1,5 di Medan 5 hari 4 malam, udah gitu disuruh ngelihat dia Kayak gitu aja gitu ya kan, kan. dibayar Terus- cuma 1,5, modal. Terus udah gitu menurut gue juga dia masih dilaporin ke Depnaker itu kan 4 juta di bawah UMR ya. Terus kerjanya juga lebih dari 12 jam. Iya, Nah, lebih dari 12 jam. Belum lagi itu. uang bensin. Iya. Aku nyetir dari Kemayoran ke rumahnya dia yang jauh banget ya. Kita percayain sama polisi dan aku terima kasih banget sama Bareskrim dan Mabes Polri sudah menerima LP Claudia gitu, karena memang orang seperti ini harus dikasih efek jera. Terbukti dengan dulu adanya kekerasan verbal pelecehan verbal yang dilakukan terhadap gua dan masih didiemin, itu terjadi ke Claudia gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak dikasih efek jera cepet-cepet, nanti ada korban lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Come In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.